kabelnya nih. Kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai adrati wa salihin. Wa dan malakatul muqarrabin husni ala mu'alifat al-kitab bahasa Masari subhanallahi subhanahu wa ta'ala wa madina wa jatina sunnah masyayina husni lama hadina asqiya malang dalam itiwa santiwa lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah semua pujian iku lillahi milik Allah Ta'ala, syukran sebagai rasa syukur ala nawali ing atase pemberiane Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu utai keselamatan, salam dan keselamatan iku ala nabiyina, semoga tetap kepada nabi kita Muhammadin wa ala ali wa ba'du fahadha utai kitab ini iku kitabun kitab audatu yang meletakkan sapa ingsun atau mengklaim sapa ingsun fihi ing dalam kitab syai'an ing suci-suci min hadisil mauta. Ini pengantar dari Mbah Hasim sendiri, mukadimahnya. Kitab ini isinya macam-macam. Kitab tentang ahli sunnah ini. Satu, min hadisil mauta, hadis-hadis tentang kematian. Wa isyrati saati, dan hadis-hadis tentang indikator kiamat. Wa isyrati saati, lan tanda-tanda kiamat. Wa syai'an, ing sesuatu minal kalami, dari kalam, dawuh, ngerti dawuh ya, perintah, firman, ala bayani sunati, penjelasan tentang sunnah, wal bid'ati lan bid'ah, isinya hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat, hadis-hadis tentang kematian, dan juga yang penting adalah penjelasan terkait dengan sunnah, wal bid'ati lan bid'ah. Isinya itu. Wa syai'an, dan sesuatu minal hadisi saking hadis, biqaslin nasihati, dengan tujuan nasihat. Wa ilallahil karim amudu memanjangkan, mengulurkan gitu. Memanjangkan itu kayak dawa. Mengulurkan kafal ibtihali ing tapak kerendahan. Jadi kalau kita ndonga itu mengulurkan tapak tangan dengan penuh kerendahan. Berharap pada Allah ayang fa'ana. Ayang fa'a yang tahu memberikan manfaat. Kitab ini biklan ma nafsi ing diriku. Mbah Hasim dalam pengantarnya mengatakan, saya mengarang ini semoga ini memberikan manfaat pada kita. Jadi kalau Anda nulis buku, kalau Anda nulis makalah, jangan pernah niate, "Lapa Mbak kok rajin nulis makalah?" Oh, ini perintah dosen, bukan. Semoga memberikan manfaat untuk kita. Karena niat kita itu akan berdampak pada hasil yang akan kita peroleh. Yang sering Ustaz sampaikan, contohnya pada begini. Besok UAS. Kemudian Anda rajin, malamnya belajar, ditanya, "Mbak, kok belajar?" Besok UAS. Itu enggak tepat. Ketika Anda bilang, saya belajar karena besok ujian, besok UAS, maka yakinlah besok setelah UAS, apa yang kita pelajari itu akan hilang. Karena niat awalnya kita sudah hanya ujian untuk menyambut UAS saja, bukan ujian untuk mendalami ilmu kita. Karena itu niat itu menjadi penting sebagai sarana awal memastikan itu. Mbah Hasim mengajarkan satu, niatnya agar semua itu memberikan manfaat pada kita. Baim sali lan orang-orang yang seperti saya, minal juhali, dari orang-orang yang masih bodoh. Satu pada diri kita, yang kedua
juga pada orang lain. Wa yaj'ala lan ento menjadikan sapa Allah amali ing amalku ini kholisan, amal yang murni, tulus, liwajhil karim untuk Allah Ta'ala. Semoga ilmunya bermanfaat pada diri kita dan pada orang-orang lain yang sama dengan kita. Kemudian menjadikan amal kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu sedune Allah Ta'ala iku jawadun raufur rahim. Allah itu jawadun, zat yang apa jawad? Luman itu apa? Dermawan. Raufun, orang yang penuh kasih sayang. Pak Rauf berarti orang yang kasih sayang. Karena dicari suami yang namanya Pak Rauf, itu penuh kasih sayang. Jangan cari suami yang namanya godok, tukang marah. Rahimun tur penuh kasih. Wa hadza iku awanus suru'i, tempat syariat bil maksudi yang dalam maksudnya. Tujuannya adalah sesuai dengan syariat. Bi aunil malikil ma'bud, dengan pertolongane Allah yang ma'bud, yang disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, sekarang kita bicara mulai intinya. Faslun fi bayanis sunnati, penjelasan tentang sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Ini kita bicara pengertian sunnah dan bid'ah. Sunnah itu apa, bid'ah itu apa. Kita sering orang gampang ngomong bid'ah itu apa? Ngomong sunnah ini sesuai dengan sunnah Rasul. Enek orang nikah lagi, nikah kedua, ketiga, keempat, kenapa kok nikah lagi? Sunnah Rasul. Sunnah itu apa? Was sunnatu tai sunnah bidomi dengan di domah, sunnah pakai sin di domah, wa tasdidi dan di tasdid, sinnya, nunnya sunnah, bukan sunnah tapi sunnah, ada tasdidnya. Was sunnatu kama qala sapa Abul Baqa, pengertian as-sunnah seperti yang disampaikan oleh Abul Baqa fi kulliyatihi, dalam kitab Al-Kulliyah. Abu Baqa menulis kitab namanya Kulliyah. Kitab inilah yang dijadikan rujukan salah satunya dalam pengertian ini oleh Mbah Hasim. Lugotan, menurut bahasa itu apa? Etimologi ya. Menurut bahasa, iku at-thariqatu, jalan. Sunnah itu secara bahasa maknanya jalan. Apapun, madhab, pemikiran, jalan, aliran, itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu jalan. Walau ghairu mardiyatin, senajan ora diridhoi. Artinya jalan, pokoknya apapun jalan itu sunnah. Benar atau tidak. Karena itu Nabi pernah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perilaku baik. Ada lagi Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayiatan. Jadi siapa yang melakukan perilaku buruk. Jadi sunnah itu bisa bermakna buruk, bisa bermakna baik. Apapun perilaku, tradisi, itu sunnah. Tradisi itu bisa ada yang baik, bisa ada yang buruk. Itu pengertian bahasanya. Nah sekarang wasar'an, utai pengertian sunnah menurut syariat. Nah sekarang kalau tadi bahasa, sekarang syariat. Menurut syariat apa sunnah itu? Iku ismun, nama litorikoti maring jalan, almardiyati yang diridhoi, almaslukati yang digunakan, maslukah yang dipakai, fidini yang dalam agama, salakaha yang menggunakan ha ing thariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah pengertian, maka definisi menjadi beda. Kalau menurut syariat, sunnah itu adalah jalan yang dipakai, yang digunakan oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi sunnah itu adalah
perilaku, tradisi, jalan yang dipakai oleh Kanjeng Nabi itu sunnah. Sehingga kalau kita bicara sunnah berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Satu, sunnah itu mengindikatorkan adalah perilaku Nabi. Itu satu pengertiannya. Au ghairuhu, bukan hanya Nabi tetapi juga selain Nabi. Tetapi selain Nabi itu siapa? Huwa miman saking wong huwa kang utawi man iku alamun para pembesar, orang yang agung fidini dalam agama kas sahabati kaya sahabati Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah itu tidak hanya perilaku Nabi, tetapi juga mencakup perilaku sahabat. Dasarnya apa kok sunnah itu termasuk perilaku sahabat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawe Kanjeng Nabi, alaikum netepono sapa sira bisunnati kelawan sunnahku wa sunnati khulafaur rasyidin lan sunnahe khulafaur rasyidin. Min ar-rasyidin min ba'di setelahku. Ada hadisnya, Nabi memerintahkan kita itu bukan hanya ngikuti Nabi loh ya. Nabi sendiri yang memerintahkan kita agar kita itu juga mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Karena itu kalau Anda mengaji kitab Muwatta, ngerti Muwatta ya, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, Muwatta, itu cakup isi kitab Muwatta itu bukan hanya qaulu Nabi, tidak hanya perilaku Nabi. Termasuk di situ adalah perilaku ahli Madinah. Jadi perilaku orang-orang Madinah, para sahabat, itu juga oleh Imam Malik termasuk sunnah. Karena menurut Imam Malik, apa yang disebut sunnah, itu bukan hanya perilaku Nabi, tetapi juga perilaku orang-orang Madinah, para sahabat. Sehingga Muwatta itu isinya adalah perintah Nabi, perilaku Nabi, termasuk juga perilaku ahli Madinah. Karena itu kan kalau Imam Malik ngajarkan tarawih itu bukan hanya 20 rakaat, tapi 30. Kira? Kita belum pernah ya. Kayaknya perlu kita nyoba. Nah, kau ampun yang buri. Perlulah tarawih tidak hanya 20. Kalau 20 itu sudah biasa, nggak keren. Tarawih 36. Kenapa 36? Karena itu tradisi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang oleh Imam Malik itu juga sunnah yang harus kita lakukan. Karena Nabi sendiri yang merintahkan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Jadi sunnah itu tidak hanya mengikuti Nabi, tetapi juga termasuk mengikuti khulafaur rasyidin. Karena itu di dalam tradisi ahli sunnah, orang Sunni, kalau di Indonesia tradisi di dalam NU, apa yang kita ikuti itu tidak hanya Quran dan sunnah hadis Nabi, tetapi juga perilaku sahabat. Jadi perilaku sahabat itu menjadi bagian dari sumber hukum. Karena Nabi sendiri yang merintahkan begitu. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin min ba'di. Itu kedua, cakupan sunnah. Yang ketiga, cakupan sunnah adalah wa arfan lan ing dalam tradisi ini iku ma barang wadhofa yang netepi, yang melakukan alai ngatasé ma sapa al muqtadi. Muktada orang yang diikuti, tokoh, pakar. Nabiyan bisa juga seorang nabi karena ono sapa al muqtadi awalian utawa wali. Yang ketiga, cakupan sunnah itu adalah satu mengikuti nabi, kedua mengikuti khulafaur rasyidin, yang ketiga adalah mengikuti siapapun tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Sehingga sunnah itu mulai nabi, sahabat, bisa juga tabi'in. Karena itulah di dalam tradisi ahli sunnah, mazhabul arba'ah itu diikuti. Kenapa? Karena Imam Malik, Imam Maliki, dan seterusnya itu adalah tokoh-tokoh yang diikuti, yang beliau-beliau itu dikenal sebagai orang yang ngerti tentang Kanjeng Nabi dan perilaku sahabat. Nah, karena itu mereka bisa diikuti. Karena itulah kenapa di dalam tradisi NU kemudian kita selain ngaji Quran dan hadis, kita ngaji kitab. Karena kitab itu adalah ditulis oleh para orang yang diakui sebagai orang yang mengenal cara Nabi dan para sahabat. Nah, sehingga sunnah itu melebar tidak hanya Nabi dan
Khulafaur Rasyidin, tetapi juga orang-orang tokoh yang pakar yang kemudian diakui. Inilah yang membedakan di dalam tradisi Sunni dengan tradisi selain Sunni. Karena itu kemarin yang saya sampaikan, ada orang kelompok tertentu yang menganggap sunnah itu hanya Nabi saja, sehingga mereka nggak ikut sahabat. Kalau nggak ikut sahabat berarti mereka tidak mengakui hadis ini. Karena Nabi sendiri yang merintahkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ada yang hanya masa Nabi dan sahabat saja. Para tabi'in enggak. Kalau mereka enggak mengikuti tabi'in, maka mereka akan kehilangan cara bagaimana orang bisa memahami hadis dan Quran. Karena kita tidak bisa langsung memahami hadis dan Quran kalau tanpa melihat para tokoh pendahulu kita memahami itu, gitu kan? Yang sering saya sampaikan, kita nggak mungkin melakukan eksperimen sendiri tanpa mengikuti kata pakar-pakar. Pakar itulah yang kemudian kalian buat skripsi, buat tesis, membuat disertasi, kita merujuk pada tokoh-tokoh tertentu. Kenapa? Karena mereka yang diakui tahu tentang itu. Nah, sama dengan sunnah juga begitu. Jadi sunnah itu kalau di dalam tradisi Sunni mengikuti apa yang diajarkan Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan melakukan apa yang dilakukan oleh para tabi'in atau tokoh-tokoh yang muqtado, yang diakui sebagai panutan. Itu cakupan sunnah. Wal sunni, utai lafaz sunni, Anda sering dengar atau kata sunni, menurut kelompok sunni. Sunni itu mansubun, dinisbatkan ila sunnati. Sunni itu sama dengan sunnah, tapi hudifa dibuang apa atau taknya. Jadi ada as-sunnah, sunnatu, kemudian dipotong, taknya dihilangkan menjadi sunni saja. Itu sama. Linisbati krono menisbatkan. Itu sunnah, itu definisi sunnah. Sekarang kita lihat yang kedua. Wal bid'atu, utai bid'ah. Nah, sekarang bid'ah itu apa? Bid'ah kama qala sapa as-Syekh Az-Zarruq. Imam Mbah Hasyim tidak mendefinisikan sendiri bid'ah itu apa, tetapi beliau mengutip pendapatnya Syekh Zarruq. Fi Umdatul Murid, in dalam kitab Umdatul Murid. Nanti Anda cari kitab itu, kan tinggal searching, download. Imam Zarruq itu siapa? Nanti Anda bisa lihat di biasanya Wikipedia ya, andalannya. Nanti dicek muncul. Wal bid'atu utai definisi bid'ah menurut Syekh Zarruq dalam kitab Umdatul Murid, syar'an menurut syariatnya iku ahdasu amrin, membuat sesuatu yang baru fiddini ing dalam agama, yusbihu, yang diserupakan apa ayakuna yen to ana minhu saking ahdasu amrin minhu bagian dari agama. Padahal walai salan ora ana minhu saking tadi ahdasu amrin apa iku sayun sesuatu kana gini, walaisa lan ora ana apa ahdasu sayin iku minhu dari agama, titik. Definisinya bid'ah adalah kita membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian kita mengklaim bahwa itu adalah bagian dari ajaran agama. Jadi bid'ah itu terkait dengan ajaran agama loh ya, bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Kayak Anda mangan gaya sendok. Ini Nabi dulu nggak pakai sendok. Sekarang pakai sendok bid'ah. Ya enggak. Sendok itu enggak ada kaitannya karo agama. Dulu Nabi enggak punya Innova. Kok merek? Bukan. Enggak boleh nyebut merek. Dulu Nabi enggak punya mobil. Gitulah. Enggak punya kendaraan sepeda motor. Maka gaya sepeda motor itu bid'ah. Ya enggak. Itu kan bukan agama. Itu persoalan duniawi, tidak termasuk bid'ah. Pembahasan bid'ah tidak mencakup persoalan duniawi. Itu terus berkembang. Bid'ah itu terkait dengan persoalan yang dikaitkan dengan agama. Jadi ada perilaku baru yang dulu tidak ada pasal Nabi, kemudian kita mengatakan itu bagian dari perintah Nabi, itu bid'ah. Contohnya, dulu Nabi sarungan enggak?
Kita nggak tahu Nabi itu sarungan enggak. Kalau kemudian kita sekarang Ustadz sarungan, kemudian bilang sarung itu bagian dari ajaran Islam, sehingga kalau kita sholat kok gak sarungan nggak sah. Maka statement ini menjadi bid'ah. Kenapa? Karena saya mengatakan sarung ini bagian dari agama yang kalau kita nggak pakai sarung berarti itu bagian yang tidak Islami. Itu bid'ah. Apapun yang kemudian perilaku yang dulu tidak ada, kemudian sekarang ada, dan kemudian yang penting adalah menganggap itu bagian dari ajaran Islam, itu bid'ah. Nah, itu yang harus kita pahami. Dulu Nabi nggak pakai celana, mungkin ya, saya nggak tahu Nabi pakai celana atau tidak. Yang jelas celana itu kan baru. Kemudian kita mengatakan orang itu harus pakai celana. Celana ini bagian dari ajaran Islam. Nah itu bid'ah. Karena kemudian kita mengklaim perilaku itu bagian dari ajaran. Jadi intinya bid'ah adalah melakukan sesuatu yang baru, yang dulu tidak ada, yang kemudian kita menganggap itu bagian dari ajaran agama. Nah, kalau kita tidak menganggap sebagai bagian agama, ya bukan. Karena itu urusan duniawi tadi. Ayakuna minhu walaisa minhu. Jadi prinsipnya bid'ah itu di sini. Kita membuat sesuatu yang baru, yang dulu tidak ada, pada masa Nabi tidak ada, kemudian kita mengklaim, mengaku bahwa itu bagian dari ajaran agama. Itu bid'ah, apapun itu. Sawaun kana padha uga ana apa yang baru tadi bisurati di dalam bentuknya. Baik itu dalam perilaku, bentuk, awil hakikati atau yang dalam ajaran. Wacana. Misalnya apa wacana? Pokoknya apa lah, ajaran apa. Kemudian mengklaim itu dari Nabi. Nah, itu yang enggak benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, man ahdasa fi amrina, man sapane wong ahdasa yang melakukan sesuatu yang baru, fi amrina ing dalam perkaraku, kata Nabi, siapa yang membuat perkara baru di dalam urusannya Kanjeng Nabi, hadza yaiki perkara agama, ing sesuatu laisa kang ora ana apa ma iku minhu dari amrina fawa mongko utaima yang baru tadi iku tertolak. Kata Nabi, siapapun yang membuat sesuatu yang baru, yang kemudian tidak ada dasar hukumnya dari Kanjeng Nabi, maka dia tertolak. Itu hadis dasarnya satu. Hadis yang kedua, dasarnya adalah wa qauli sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi, wa kullu muhdasatin, utai setiap hal yang baru itu bid'atun. Nabi mengatakan segala perilaku yang baru yang tidak ada dasarnya dari Kanjeng Nabi maka berarti bid'ah. Oke, itu dasar kenapa bid'ah itu enggak benar. Waqat bayana lan teman-teman menjelaskan sopala ulama-ulama rahimallahu taala anal makna sak temene makna fil hadisaini in dalam hadis dua tadi, yaitu man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun dan kullu muhdatsatin bid'atun. Al-mazkura ini yang disebutkan iku rajiun, kembali li tahyiril hukmi, untuk melakukan perubahan hukum. Karena ketika kita mengklaim bahwa itu bagian dari ajaran agama, maka itu kan nanti kaitannya dengan hukum. Kalau karena bicara agama itu bicara hukum. Hukum itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa yang lain. Ada 5 atau paling enggak 4. Yaitu ada di sisi kanan ada wajib dan sunnah, di sisi kiri ada haram dan makruh. Kalau mubah itu sebetulnya kan bukan hukum. Mubah itu kan rest area. Kita capek melakukan wajib, kemudian istirahat. Kita capek melakukan menjauhi haram, kita istirahat. Sehingga mubah itu sebetulnya bukan hukum kalau menurut tasawuf. Karena itu kita masih ingat ngaji apa dulu? Minahus Saniyah. Santri di Minahus Saniyah dikatakan santri kita umat Islam atau siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan serius, maka hendaknya kita tidak lama-lama pada posisi mubah.
kita harus banyak wajibnya atau sunnah. Padha Anda, kalau kita itu ingin serius segera sampai pada tujuan, jangan lama-lama istirahat di rest area. Nanti lupa kalau kita masih punya tujuan panjang. Rest area itu sebentar aja. Anda menikmati musik, maca apa biasanya tante? Maca novel atau ndelok film, itu hiburan. Itu boleh. Anda ngaji, kalau di Ma'had ngaji apa? Ta'lim ya. Melihat hiburan itu boleh. Lihat musik, dengerin musik sebagai hiburan boleh. Tapi karena musik itu hiburan, maka waktu mendengarkan musik atau mengikuti hiburan, melihat hiburan, tidak boleh lebih lama daripada waktu kewajiban. Anda belajar, itu wajib. Belajar Anda berapa menit? Kita ngaji berapa menit? 30 menit. Itu wis putar-putar. Wis capek kabeh. Ndelok maca novel iku. Loh, kok udah jam 12? Lihat film coba lebih lama mana kita belajar sama. Nah, itu prinsipnya begitu. Rest area tidak boleh lebih lama daripada waktu perjalanan. Waktu mubah tidak boleh lebih lama daripada melakukan kewajiban. Raji'un tahukmi bi'tiqadima kelan mengiyakini sesuatu laisa kang ora ana apa ma iku bikurbatin kelawan ibadah diyakinkan kurbatan ing ibadah lamat lakal ihdasi tanpa memutlakkan sesuatu yang baru tadi. Jadi para ulama juga sama, apa yang disebut sebagai bid'ah adalah kita meyakini sesuatu yang bukan ibadah, tapi kemudian diyakini sebagai ibadah. Misalnya, enek sholat Kemis Kliwon. Ini apa lagi? Selasa ya. Misalnya Selasa Kliwon, yang paling biasanya horor itu apa? Selasa. Hari Selasa toh, atau Jumat lagi. Selasa Kliwon itu kemudian kita mengatakan, Mbak, Selasa Kliwon tuh no sholate loh. Usolli sunatan Selasa Kliwon. Misalnya. Kemudian kita mengatakan ini bagian dari ajaran kita, ajaran agama kita untuk tolak bala. Nah, itu jelas bid'ah karena enggak ono dasare. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang kita menganggap itu sebagai bagian ibadah, padahal itu bukan. Jadi apapun klaim, apapun pengakuan terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya atau tidak punya atau menganggap itu sebagai ibadah padahal itu bukan ibadah, itu termasuk bid'ah. Ilqat tanawalathu. Karena telah memberikan hu ing ma apa syariatu. Syariat biusuliha kelawan dasari syariat. Syariat itu mulai Al-Quran dan hadis juga termasuk perilaku sahabat itu sudah memberikan dasar. Apapun harus didasarkan pada itu. Kalau di situ tidak ada dasarnya, maka berarti enggak benar. Fayakunu mongko ana apa syariat iku rojian bali ilaiha. Fayakunu mongko utawi usuluha bukan. Fayakunu mongko ana apa tadi yang baru tadi iku rojian bali. Segala sesuatu, pemikiran, perilaku itu harus dikembalikan ilaiha maring syariat. Ana enggak dasar syariatnya. Kalau ada berarti tidak termasuk bid'ah. Kalau tidak ada maka itulah yang bid'ah. Au bifuru'iha utawa cabang-cabang syariat. Fayakunu mongko kemudian ana apa ma yang baru iku mukisan harus didasarkan atau dikiaskan alaya ing atase syariat. Itu prinsip kita. Prinsip yang diajarkan Mbak Asim, mana sunnah dan mana bid'ah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di dalam pengertian ini, sunnah itu cakupannya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, satu. Yang kedua adalah apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Apa yang dicontohkan oleh sahabat itu termasuk sunnah. Nabi tidak terawih. Nabi itu tidak ada terawih. Sehingga kalau kita hanya mengikuti apa yang sunnah itu hanya pada Nabi, maka terawih itu bid'ah. Terawih itu tidak dicontohkan Nabi, tetapi terawih itu dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Nah, tetapi karena para sahabat Khulafaur Rasyidin itu oleh Nabi diperintahkan kita untuk mengikuti, maka kita mengikuti terawih itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh
Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dulu tarawehnya 20 rakaat. Pada masa tabi'in kemudian tidak hanya 20, tapi 36. Nah, sehingga kita boleh 36 atau Ustaz 36 terlalu sedikit. Misalnya santri gading, kita pengen lebih, silahkanlah. Boleh. Jadi dasarnya sunnah itu kanjeng Nabi, khulafaur rasyidin, dan tokoh-tokoh ulama panutan yang dianggap mempunyai kemampuan untuk memahami kanjeng Nabi dan mengikuti kanjeng Nabi. Itu sunnah. Bid'ah adalah segala sesuatu perilaku yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian kita mengaku itu bagian dari ajaran Islam. Itu bid'ah. Apapun itu. Ketika kita mengaku itu sebagai bagian dari ajaran agama, maka itu bid'ah. Bisa dalam bentuk perilaku, bisa di dalam wacana. Itu yang kita harus pahami. Oke, itu definisinya sunnah dan bid'ah. Nanti kita lanjutkan besok adalah indikator. Kriteria wa mazinuhu salah satu. Apa kriteria bid'ah itu apa? Sehingga kemudian kita mengatakan, oh itu bid'ah. Itu indikatornya apa? Nah, itu nanti akan dijelaskan ada 3. Nanti kita pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Fakihna wa fakihna wa qarabati lana bidin wa nafa'na bima lamtana rabbi alimna nanti fauna fakihna wa fakihna wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.